Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang ulun hormati Dr. Isa, Ketua Masjid ya, Ketua Umum Masjid Ashifa. Kemudian seluruh pengurus yang ada di sini, Bapak Ibu semua jamaah sholat zuhur Masjid Ashifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam rangka kultum kuliah 7 menit. Dan kebetulan hari ini yang ditugaskan ulun untuk membawakan judulnya singkat karena 7 menit aja. Kita membahas mengenai ikhlas. Dan yang kita fokuskan tingkatan ikhlas. Jadi nanti kita koreksi masing-masing, kira-kira kita di tingkat berapa ya. Baik Bapak sekalian ya. Kita semua tahu bahwa salah satu syarat diterimanya amal ibadah itu adalah kita harus ikhlas ya. Seperti dalam surat Az-Zumar ya 39 yang berbunyi inna anzalnaka ilaika kitabi bil haqqi ulun ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnaka ilaikal kitaba bil haqqi wa'budillaha mukhlishan lahudin. Inna ya sesungguhnya anzalna kami menurunkan ilaika kepadamu kitab-kitab bil haqqi dengan kebenaran, wa'budillah maka sembahlah Allah mukhlisahu jadi baginya ya agamanya dengan ikhlas ya. Jadi secara artinya itu sungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad, ini Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran maka sembahlah Allah dengan ikhlas. Ini salah satu syarat yang penting. Kemudian sebuah hadis Nabi dari Bukhari Muslim ya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat artinya apa? Bahwa sesungguhnya perbuatan itu, amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Nah, baik Bapak sekalian ya. Sekarang kita sudah menyadari bahwa niat itu sangat penting. Jadi kita bicara mengenai ikhlas tadi. Kenapa kalau tidak ikhlas itu amalnya tidak diterima. Jadi dalam kitab-kitab ya para ulama, ini saya ambil dari kitab dari Ibnu Athaillah, bahwa apa sih ikhlas Bapak Ibu sekalian? Jadi ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu itu semata-mata karena Allah, titik. Karena Allah, titik. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi ikhlas itu sebenarnya apa? Ikhlas itu rahasia Allah. Malaikat aja nggak tahu, setan juga nggak tahu. Yang tahu ikhlas tidaknya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena ikhlas yang tahu Allah, jadi benar-benar ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita aplikasi sehari-hari Bapak sekalian ya. Ikhlas itu tingkatannya apa gitu? Ikhlas itu tingkatannya ada 3. Ini saya rangkum dari pendapat ulama ya, Kiai Haji Soleh Darat, kemudian Syekh Nawawi Banten, kemudian juga kalau ulama yang sekarang termasuk Ibnu Athaillah juga masuk di sini. Dan kalau yang sekarang masih hidup masih ada, saya sering dengar kajiannya Gus Baha. Jadi 3. Ini yang paling praktis. Jadi nanti kita cocokkan ya, kita ini masuk yang mana. Yang pertama tingkatan yang paling tinggi. Yang paling tinggi dulu aja supaya nyaman. Nanti kira-kira kita di mana gitu ya. Yang paling tinggi itu ikhlas itu adalah beramal semata-mata karena mencari ridho Allah. Titik. Mencari ridho Allah. Nggak ada lagi lain embel-embelnya. Ini benar-benar lillahi ta'ala ya. Dan sebenarnya yang paling benar adalah billah. Jadi kalau kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah.
Artinya kita beramal itu benar-benar atas pertolongan dan karunia Allah. Tidak ada yang lain, tidak bisa kita beramal. Seperti hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa sholat. Itu adalah nikmat terbesar. Jadi dalam ada ungkapan mengatakan begini. Ini di dalam buku, di dalam kitab Hikam itu ada Bapak Ibu sekalian ya, bahwa nikmat terbesar adalah nikmat ketika kita taat. Bukan karena jabatan, bukan karena punya harta, bukan karena apa. Tapi nikmat terbesar adalah ketika kita taat. Jadi sekarang ini kita ini memperoleh nikmat yang besar. Tidak semua orang bisa sholat jamaah, sholat zuhur bersama. Berarti qadar kita hari ini ya, itu luar biasa. Allah mentakdirkan kita bisa sholat. Kalau Allah nggak mentakdirkan kita bisa sholat, nggak akan bisa Bapak. Ada aja. Mungkin Bapak sakit, Bapak Ibu kita sakit ya, kemudian nggak bisa sadar, ada yang koma karena di sebelah kita itu di rumah sakit banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit. Nah itu kita doakan Bapak sekalian ya, semoga semua yang sakit cepat disembuhkan, yang keluarganya juga diberi ketabahan. Nah, mudah-mudahan doa kita ini karena kita mendoakan sesama muslim, malaikat yang mendoakan kita. Jadi imbalannya luar biasa. Baik ya, yang pertama tadi karena Allah. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengamalkan ini, hidup saya yakin nyaman sekali. Kan semua karena cuma mencari ridho Allah. Bapak Ibu umroh ngapain? Mencari ridho Allah. Bapak Ibu haji ngapain? Mencari ridho Allah. Bapak Ibu sedekah ngapain? Mencari ridho Allah. Bapak Ibu berbuat baik sama istri atau anak keluarga ngapain? Karena Allah. Selesai Bapak sekalian. Tetapi kalau kita nggak ikhlas, masalah itu mesti ada. Saya beri contoh begini. Ini Bapak Ibu yang sudah berkeluarga ya. Bapak Ibu baik sama istri. Kalau ini karena yang di depan saya banyak bapak-bapak, ibunya nggak kelihatan ya. Jadi kalau Bapak Ibu berbuat baik sama istri, niatkan Bapak sekalian, mencari ridho Allah, pasti nggak ada masalah, pasti nggak akan ada masalah. Misalkan kita sudah berbuat baik sama istri kita itu memberi muar misalkan, ya itu tidak ngaruh, tidak akan ngaruh ke kita, karena hubungan kita dengan Allah. Kita ini salahnya mesti begini, kita berbuat baik sama istri supaya istri taat sama kita misalkan ya. Loh itu kan nuntut bukan karena Allah murni. Akhirnya kalau istri tidak taat, marah kita. Loh berarti kan lucu gitu. Kita ini terdikte oleh makhluk. Oh jangan begitu Bapak sekalian. Coba yang mulai sekarang, apapun kalau niatnya karena mencari ridho Allah, beres. Kita puasa wajib mencari, puasa sunnah mencari ridho, selesai sudah. Begitu nyamannya ya. Nah saya analogikan gini. Tadi malam kan kebetulan Indonesia main dengan Arab Saudi ya. Arab Saudi. Alhamdulillah Allah memberi kemenangan pada Indonesia ya, 2-0 gitu. Tapi kadang saya berpikir Bapak sekalian, sampean seneng Pak, orang seluruh Indonesia seneng. Tapi pikirkan orang Arab Saudi nangis Pak. Loh iya, kita itu senang di atas penderitaan orang lain kan kadang gitu. Makanya ketika kita ikhlas ya, apapun ya, misalkan kita berdoa ya Allah semoga Indonesia menang, ya sudah itu kita berdoa itu karena benar-benar mencari ridho Allah. Artinya Allah memerintahkan berdoa. Masalah menang kalah itu tidak ada urusan dengan kita Bapak sekalian. Itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Itu hak prerogatif Allah. Jadi tenang aja. Tapi mungkin kadang kurang asik ya, nggak tegang gitu. Kalau sudah gitu kan tenang aja. Indonesia menang atau kalah sudah ada catatannya kan gitu. Ya kita berdoa itu karena diperintahkan Allah. Artinya kita takwa kan. Oke ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah yang tingkat pertama. Ini saya mudah-mudahan semua tingkat pertama nih. Nggak ada embel-embel lagi. Mencari ridho Allah. Nah, sudah. Kalau di kitabnya Kiai Soleh Darat itu ditambahi. Kita berbuat bisa karena Allah. Jadi ilah, lillahi ta'ala terus bilah. Jadi tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa berbuat apa-apa. Jadi akhirnya seakan-akan kita ini
beramal ya karena Allah gitu. Terus apa yang kita banggakan? Nggak ada Bapak sekalian. Karena memang itu karunia dari Allah. Kemudian yang kedua, tingkat yang kedua itu adalah mencari ridho ya Allah, tapi kita berharap surga dan terhindar dari neraka. Nah, apakah Bapak Ibu masih gitu? Saya sholat karena takut masuk neraka supaya enggak. Saya sholat karena pengen masuk surga. Nah, itu tingkat dua Bapak sekalian. Enggak salah. Menurut ulama itu ya ikhlas. Masih ikhlas. Karena apa? Dasarnya adalah menunaikan perintah Allah. Tapi itu masuk golongan kedua. Ini yang ngomong ulama ya. Hampir semua ulama yang di kitab-kitabnya mengatakan demikian. Kita memang beragama nggak mungkin ngarang sendiri ya. Kita harus pakai dalil, pakai riwayat, dan kemudian guru-guru kita, karena guru-guru kita yang sanadnya bisa sampai ke Rasulullah. Jadi artinya apa yang diomongkan ya memang nyambung ke Rasulullah. Nah, yang kedua sudah Bapak sekalian ya. Apakah kita masuk kedua? Bapak Ibu hari ini sholat karena mengharap surga, takut neraka. Ya, berarti sampean golongan kita ini golongan yang atau tingkat yang ikhlas yang kedua. Nah, ini yang terakhir nih. Tingkat terakhir. Mudah-mudahan yang terakhir ini biasanya jangan-jangan umatnya yang paling banyak gitu ya. Jadi tingkatan ikhlas yang terakhir atau yang ketiga itu adalah tetap mencari ridhonya Allah tapi pengen sesuatu yang urusan dunia. Contoh misalkan, Bapak Ibu di sini rajin sholat duha, berharap supaya rezekinya lancar, supaya utangnya lunas. Itu artinya Bapak Ibu masuk di golongan ketiga. Misalkan Bapak Ibu beramal sedekah, pengen dilipat gandakan 10 kali. Misalkan, saya sedekah 1 juta, kalau sedekah nanti jadi 10 juta misalkan. Nah, tetap ikhlas, ini kata para ulama ya, bukan kata saya, bukan kata ulun lah. Tetap ikhlas, tapi itu yang ketiga. Ya silahkan enggak apa-apa, karena kita ini semua ya sudah atas pertolongan Allah. Mampu kita ketiga ya ketiga, mampu kita kedua kedua. Tapi sebagai manusia, Allah sudah berfirman, kita diwajibkan untuk berusaha dan berdoa, ikhtiar. Jadi semua ketetapan itu semua sudah dari Allah dan tidak akan ada yang terjadi kecuali atas kehendak dan kuasa Allah. Terus Bapak Ibu sekalian, biasa aja Bapak sekalian ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Nabi Muhammad itu Rasulullah itu kurang apa? Akhlaknya bagus, tutur katanya baik. Kenapa nggak bisa mengimankan Abu Jahal atau Abu Lahab? Yaitu karena kehendak dan kuasa Allah. Kita juga tahu, apalagi kalau nanti menyangkut doa ya. Semua pemimpin kita ya, khalifah itu berdoa kan, ya Allah selamatkan ini. Tapi dari 4 khalifah ini yang meninggalnya tidak terbunuh siapa? Cuma 1 Bapak sekalian ya. Artinya apa? Kaitan-kaitan antara sesuatu itu sudah atas kehendak dan itulah yang terbaik dari Allah. Kalau sampean sholat duha niatnya cari duit, cari rezeki, Bapak sekalian bandingkan aja. Banyak Bapak sekalian yang nggak usah sholat malah lebih sugih dari kita. Buktinya orang-orang kafir, orang-orang ateis itu malah lebih makmur daripada kita. Artinya apa? Allah memberi rezeki dan sebagainya itu ya sesuai kehendak Allah. Nah, jadi alangkah baiknya kita akan rugi kalau seandainya kita ini beramal tapi ikhlasnya itu tingkatnya masih kaitan dengan dunia. Sudahlah, yakin saja. Di Al-Quran itu Allah sudah janji banyak ya, banyak janjinya, pasti ditepati. Gak usah dituntut-tuntut.
Buktinya kita nggak pernah berdoa, ya Allah besok semoga jantung saya tetap enggak, tetap Allah memberi karunia kita bisa bernapas. Coba kalau oksigen ini kita diambil Allah, habis kita, sesek semua gitu gimana? Jadi CO2 misalkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, tingkatan ikhlas. Karena 7 menit saya kira waktunya sudah pas ya, bahkan lebih sedikit. Jadi saya ulangi lagi bahwa tingkatan pertama tadi mencari ridho Allah, titik, artinya jangan ada embel-embel. Yang kedua, tingkatan kedua adalah mencari ridho Allah, tapi urusannya adalah akhirat, takut neraka tapi pengen surga. Yang ketiga, mencari ridho Allah karena kita beribadah juga, tetapi berharap urusan dunia. Baik ya, saya kira demikian Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.